Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa Mangenang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu deh. Salam sehat Mangenang, tetaplah setia sermon dimanapun kita melayani dan senantiasa bercermin kepada firman Tuhan agar kita dikuatkan untuk mengkhotbahkannya kepada anak-anak. Ya, sekali lagi Mangenang, kita berkhotbah kepada anak-anak, maka hati-hati dalam memilih kosakata, baik berdoa maupun dalam berkhotbah ya Mangenang ya. Dan kita sermon untuk Jamita Sekolah Minggu 25 Juni, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara-saudara. Ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dimanapun kita melayani. Ya, ini adalah kisah di mana Tuhan memberikan atau membuat suatu mujizat ya, yang mana ada 100 orang dan mereka makan dari 20 roti jelai dan bahkan ada sisanya. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang, ada sisanya 12 bakul. Amanginang yang pertama yang mau saya tekankan adalah bagaimana kita yakin dan percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, secara khusus ke Horong 3, ya, Horong 3 kelas besar misalnya, apapun yang sedang mereka rasakan, apapun yang sedang mereka hadapi, supaya mereka tetap percaya kepada firman Tuhan. Jangan seperti pelayannya itu ya memang itu wajar-wajar saja. Namun bagi kita orang yang percaya, janganlah meragukan firman Tuhan. Maka mungkin anak-anak kita itu ada persoalan, ada pergumulan di tengah-tengah keluarga juga ya. Memangnya ini tidak bisa kita pungkiri. Mungkin ada saja anak-anak kita yang sedang menghadapi tantangan, pergumulan. Maka tetaplah kita arahkan anak-anak kita itu untuk senantiasa yakin percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus mampu menguatkan mereka menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, Amanginang, bagaimana anak-anak kita itu ya dalam kehidupan, dalam sosialnya mau berbagi walaupun hanya sedikit. Ya Manginangnya, mungkin ada saja dari antara kita guru-guru sekolah minggu ya yang dalam keadaan seperti ini ya mungkin tidak mau berbagi makanan karena apa? Takut mungkin keluarganya, anaknya tidak kebagian. Nah, sejak dari kecil Manginang, mari kita ajarkan anak-anak kita itu untuk senantiasa mau berbagi. Ya, jangan takut untuk berbagi makanan terhadap teman-temannya, terhadap kawan-kawannya. Walaupun misalnya hanya satu. Tetapi mari kita ajarkan agar senantiasa mereka mau berbagi dan jangan takut kekurangan makanan. Ya. Jangan takut kekurangan makanan. Ini bukan soal menghambur-hamburkan makanan ya Manginangnya, tetapi persoalannya adalah mau berbagi terhadap sesamanya, terhadap kawannya, jangan takut kekurangan makanan. Nah, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir, ya ini pesan moral yang mau saya tekankan, ya untuk anak-anak kita ini, mulai dari sejak kecil Manginang, mari kita ingatkan mereka agar jangan membiasakan membuang-buang makanan. Ya, membuang-buang makanan. Ya, entah itu roti, entah itu makanan. Ya namanya anak-anak ya toh. Ya bisa-bisa saja. Saya juga dulu saya ingat saya mau makanan itu lebih kalau pas makan. Nah, ini pesan moralnya Manginang supaya anak-anak kita itu senantiasa
jangan mau membuang-buang makanan, atau pada saat makan jangan dibiasakan berlebih makanan itu dan pada akhirnya terbuang. Ya, ini bukan soal sisa makanan yang tidak atau yang tidak berguna manginanginnya. Bukan. Namun ini adalah mujizat yang mana hanya 20 roti tetapi mampu mencukupi kebutuhan makan 100 orang dan bahkan lebih. Nah, ini dia. Jadi pesan moral dari sini kebalikannya manginang, supaya anak-anak kita itu jangan membuang-buang makanan. Kalau makan itu makanlah secukupnya dan diusahakan makanan itu tidak mubazir nenet ya manginang ade, tetapi makan itu secukupnya dan disyukuri makanan itu. Manginang, kembangkan di daerah kita masing-masing sesuai dengan pergumulan sosial anak-anak sekolah minggu kita. Jangan lupa mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Soal saran dari Bapak Ibu di komentar soal nyanyian, mohon maaf kalau setiap video sermon tidak bisa saya sajikan nyanyian-nyanyian. Tapi harapan saya Bapak Ibu kawan-kawan sudah bisa memilih lagu-lagu yang sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Jangan lupa manginang, persiapan kita, persiapkan dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik, agar mereka semakin cinta Tuhan, cinta gereja, cinta sesama, agenda sekolah minggu, Bibel buku di Alkitab, gitar, dan lain sebagainya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, non-stop.